Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, objek wisata Danau Kerinci kembali menjadi sorotan saat libur Lebaran. Bahkan sorotan tersebut viral di media sosial. Sorotan mulai dari mahalnya biaya parkir hingga warga harus bayar meski hanya sekedar lewat di jalan raya yang melintas di depan objek wisata dermaga Danau Kerinci. Seperti foto tulisan yang diposting beberapa akun Facebook. Tulisan itu diposting lantaran warga yang hanya lewat di jalur objek wisata Danau Kerinci juga diminta untuk bayar karcis masuk. Hal itu hampir dialami oleh warga yang melintas di jalur tersebut. Pada Rabu 4 Mei 2022 sore, tribunjambi.com mencoba melintasi jalur tersebut. Pantauan Tribun Jambi di jalur tersebut cukup ramai, bahkan kendaraan harus mengantri. Di pangkal jembatan menuju lokasi objek wisata Danau Kerinci, terlihat sejumlah petugas objek wisata berdiri. Setiap kendaraan yang melintas di stop dan diminta untuk bayar karcis masuk. Tribunjambi.com juga diperlakukan hal yang sama. Petugas meminta agar menghitung jumlah orang yang berada di dalam mobil. Saat Tribun mengatakan tidak akan masuk ke objek wisata tapi hanya sekedar lewat untuk menuju Desa Tanjung Batu, namun petugas seakan tidak percaya dan tetap minta agar bayar sewa masuk. Setelah dijelaskan beberapa kali, petugas tersebut mempersilahkan lewat dengan kata-kata kasar. Namun lepas dari petugas pertama, petugas kedua yang berjarak sekitar 10 meter kembali meminta Tribun Jambi menghentikan kendaraan dengan pertanyaan yang sama agar bayar karcis masuk. Kembali Tribun Jambi menjelaskan bahwa hanya sekedar melintas saja. Setelah beberapa lama adu argumen, akhirnya mereka memperbolehkan lewat tapi terlebih dahulu harus membayar sumbangan sebesar Rp5.000. Berita kedua, beberapa hari terakhir beredar di media sosial kasus pengeroyokan oleh sekelompok anak-anak remaja terhadap korban HS yang sempat viral di media sosial akhirnya ditangani Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Sekitar 8 anak-anak remaja yang terlibat aksi pengeroyokan terhadap korban berhasil digelandang ke Mapolres Tanjabar pada Rabu sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat malam. Para pelaku berhasil diamankan Satreskrim Polres Tanjabar di kediamannya masing-masing. Kapolres Tanjabar AKBP Muharman Arta mengatakan peristiwa pengeroyokan sempat viral tersebut terjadi pada Selasa 3 Mei 2022 sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Pasar Parit 1 Kelurahan Tungkal 4 Kota. Dikatakan AKBP Muharman Arta, pengeroyokan oleh sekelompok anak-anak remaja terhadap korban HS bermula saat korban sedang melintas di TKP dengan mengendarai sepeda motor. Setelah diamankan, para pelaku mengakui bahwa perbuatannya tersebut dilakukan awalnya hanya karena iseng saja. Atas kejadian ini, korban menderita luka ringan benjol di kepala, memar di punggung, serta lecet di bagian lengan kiri dan jari telunjuk kanan. Masih menurut Kapolres, kasus ini telah diselesaikan secara restoratif melalui mediasi dan damai yang difasilitasi Polres Tanjabar didampingi para orang tua dan wali dari para pihak, serta telah dikuatkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh para pelaku, korban dan saksi dari kedua belah pihak serta keluarga. Setelah dilakukan mediasi, pelaku menyesali perbuatannya, meminta maaf kepada korban dan orang tua serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Berita ketiga, memasuki hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah tempat wisata di kota Jambi dipadati pengunjung. Satu di antara tempat wisata yang ramai pengunjung yakni Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Tempat wisata yang berlokasi di Jalan Sunario, Kota Jambi ini dipadati pengunjung sejak hari pertama libur Lebaran. Dari pantauan tribunjambi.com, kemarin pengunjung tampak antri di depan tempat pembelian karcis masuk. Kendaraan pengunjung baik itu roda 2 dan roda 4 tampak memenuhi area parkir. Kendaraan pengunjung parkir hingga di pinggir jalan. Tampak pula petugas di depan tempat pembelian karcis dan di depan pintu masuk menertibkan pengunjung yang akan masuk dan menyampaikan himbauan agar pengunjung mengawasi anak dan barang bawaan serta tetap mengenakan masker. Berita keempat, sebuah aksi pencurian buah pinang dan bola lampu terekam kamera pengawas CCTV di Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat pada Minggu 1 Mei 2022. Aksi pencurian tersebut berhasil terekam kamera CCTV milik warga. Dari rekaman CCTV terlihat pencuri yang mengenakan topi dan jaket hitam dengan santai berjalan menuju halaman rumah warga sembari melihat situasi dan kondisi rumah.
Dengan santai pencuri tersebut mengumpulkan pinang yang dijemur warga di depan rumah. Tak membutuhkan waktu lama, hanya dalam hitungan menit saja pemuda tersebut memasukkan pinang ke dalam karung yang telah disediakan. Menurut keterangan salah satu warga, aksi pencurian pinang ini terjadi jelang Lebaran. Kejadian tersebut sangat meresahkan warga, terutama warga desa Mandala Jaya dan desa Bungo Tanjung. Sementara di waktu yang sama dan tempat berbeda juga terjadi aksi pencurian sebuah bola lampu di rumah warga. Dalam aksi tersebut juga aksi pemuda tersebut terlihat santai mengambil bola lampu tersebut. Berita kelima, pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-33 di Desa Tuwo Ilir pada Rabu 4 Mei 2022 malam diguyur hujan deras. Sebelumnya cuaca cerah dan bagus, namun pada saat acara hendak dimulai, hujan turun dengan begitu deras. Hal itu membuat masyarakat yang sedang menyaksikan pembukaan MTQ berlarian untuk berteduh. Pantauan jurnalis tribunjambi.com di lapangan, masyarakat Desa Tuwo Ilir terlihat antusias menyaksikan pembukaan MTQ di Desa Tuwo Ilir. Hal ini dibuktikan ratusan orang yang menyaksikan pembukaan MTQ. MTQ digelar di halaman Masjid Agung Zaharul Falah selama kurang lebih 4 hari. Dalam pembukaan MTQ ditampilkan pidacel anak-anak juara 2 seprovinsi Jambi. Selanjutnya ditunjukkan tarian massal oleh remaja Desa Tuwo Ilir. MTQ dibuka Camat Tebo Ilir Habibi dan dihadiri anggota DPRD Tebo, Kapolsek Tebo Ilir, dan Ramil, Ketua MUI Batanghari serta tamu undangan lainnya. Habibi mengatakan pemerintah kecamatan menyambut baik MTQ yang digelar di Desa Tuwo Ilir. Dikatakannya semoga dengan diselenggarakannya MTQ tingkat Desa Tuwo Ilir tumbuh bibit baru pencinta Al-Quran dan lain sebagainya. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.